Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, serta ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga nikmat kesehatan tentunya, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita setiap harinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita semua, yaitu Ustazah Agustriani Muzayyana, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan beliau dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, video ini sengaja saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil, ya. Jadi sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sanjaya, Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas PTIQ Jakarta. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas salah satu materi yang telah kami pelajari, yaitu dari mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Turunnya Al-Quran. Teman-teman sekalian, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan tujuan dan maksud. Salah satunya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Ini merupakan himbauan, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, yaitu bahwa betapa mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode atau cara diturunkannya Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara sekaligus, dan yang kedua Al-Quran diturunkan secara bertahap. Nah teman-teman sekalian, yang pertama Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, serta mengandung penjelasan tentang petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yaitu di surah Al-Qadr ayat pertama yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah teman-teman sekalian, tentunya ayat-ayat tersebut
sama sekali tidak bertentangan. Para ulama berbeda pendapat terkait tentang turunnya Al-Quran ayat-ayat tersebut. Terdapat 3 mazhab yang berbeda pendapat terkait turunnya ayat tersebut. Mazhab pertama yaitu pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, yang kemudian dipegang oleh jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah Al-Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Nah, kemudian barulah setelah itu Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami beliau selama beliau diangkat menjadi Rasul dan sampai beliau wafat. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau telah berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun dari beliau diangkat menjadi Rasul. Kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah yaitu 10 tahun. Maka selama itu pula Allah SWT menurunkan wahyu kepada beliau. Nah teman-teman, pendapat pertama ini tentunya diperkuat dengan dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW atau dari firman Allah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar sekaligus. Kemudian barulah setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian beliau membacakan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Yang artinya, dan mereka tidak membawa kepadamu suatu perkataan-perkataan yang ganjil atau menentang, melainkan kami kabarkan kepadamu kabar gembira, kabar kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis perkataan-perkataan mereka. Quran surah Al-Furqan ayat 33. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman yang artinya, dan kami telah menurunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran bagian demi bagian. Quran surah Al-Isra. Nah teman-teman, kemudian pendapat yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Asy-Syabi. Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ayat tersebut adalah yaitu permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Nah barulah setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur seiring dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Nah dengan demikian dapat kita ketahui bahwa berarti Al-Quran itu hanya diturunkan dengan satu cara, yaitu berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, dan memang demikianlah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu menurut mazhab ketiga, mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan pada 23 malam pada malam bulan Ramadan. Namun pendapat yang ketiga ini hanya hasil ijtihad dari para mufassir dan tidak ada dalil yang menguatkan. Berbeda dengan pendapat yang kedua yang diriwayatkan oleh Asy-Syabi, itu jelas ya teman-teman, memiliki dalil
yang sahih dan dapat diterima, dan juga tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke materi turunnya Al-Quran secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang artinya, hai Muhammad, katakanlah Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam, yang dibawa oleh Ar-Ruhul Amin atau malaikat Jibril, yang kemudian dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan berbahasa Arab yang jelas. Quran surah Asy-Syura. Nah teman-teman sekalian, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab, yang kemudian melalui perantara malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, pada ayat ini terdapat kalimat diturunkan. Nah, maksud dari ayat diturunkan di sini bukan berarti Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus ke langit dunia, akan tetapi yang dimasukkan menurunkan atau tadi tanzilu ini dimasukkan adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, karena secara bahasa tanzilu bermakna berangsur-angsur. Nah teman-teman sekalian, itu penjelasan tentang Al-Quran diturunkan secara bertahap. Kemudian yang terakhir teman-teman, kita akan masuk ke hikmah dari turunnya Al-Quran. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari diturunkannya Al-Quran, baik secara sekaligus ataupun secara bertahap. Yang pertama, hikmah dari diturunkannya Al-Quran adalah meneguhkan hati Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW telah berdakwah kepada umat manusia dan kepada umat-umatnya yang beriman kepada beliau. Tentunya begitu banyak sekali rintangan dan musuh yang beliau hadapi. Beliau dihadapkan kepada orang-orang yang memiliki sikap yang keras, sikap yang kasar, berwatak keras. Dihadapkan kepada orang-orang yang memiliki hati bagaikan batu. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah menyerah dalam dakwanya. Beliau selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap peristiwa yang beliau hadapi. Kemudian ada juga hikmah yang kedua, yaitu sebagai tantangan dan mukjizat. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, begitu banyak umat-umat yang menentang ajaran beliau, ya, sampai-sampai di antara kaumnya itu ada yang bertanya tentang sesuatu yang aneh dan tidak masuk di akal, seperti bertanya tentang hari kiamat, bertanya tentang ruh, yang semuanya itu di luar kemampuan Rasulullah SAW untuk menjawab. Namun dengan kuasa Allah tetap meneguhkan Rasulullah SAW dengan membantu menurunkan wahyu dari setiap peristiwa yang beliau hadapi. Terus yang hikmah yang ketiga yaitu memudahkan dalam menghafal dan memahaminya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada zaman orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak pandai membaca dan menulis, dan juga termasuk Rasulullah sendiri, termasuk Nabi yang ummi yang tidak bisa membaca. Nah, oleh karenanya
dengan turunnya Al-Quran ini memberikan pemahaman bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ini memudahkan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mempelajari, menghafal, bahkan memahami dari isi-isi ayat Al-Quran. Bayangkan jikalau Al-Quran diturunkan secara sekaligus, tentunya akan sangat susah untuk dihafal maupun dipahami maupun direnungkan isi-isi dari ayat tersebut. Adapun hikmah yang ketiga, yang keempat, yaitu relevan terhadap peristiwa ya. Jadi setiap peristiwa yang atau kejadian dihadapi Rasulullah, pasti itu akan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmahnya. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini saja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Tentunya banyak sekali kekurangan, kesalahan, bahkan kekeliruan dalam penyampaian saya. Oleh karenanya saya mohon koreksi dan bimbingan dari berbagai pihak, kiranya dapat memberikan masukan-masukan terkait materi yang telah saya jabarkan. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.